Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang soal OSN, matematika statistika. Simak dan perhatikan video berikut. Jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, saya akan menjelaskan statistika lanjutan yang kemarin ya, Naya. Saya sudah menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan rata-rata, apa itu yang dimaksud dengan median. Sangat penting sekali mengingat kedua pengertian rata-rata dan median tersebut ya, Naya. Sangat penting sekali. Jadi oleh karena itu, nonton video pertama Bapak yang pelajaran pertemuan pertama. Karena saya tidak akan mengulang kembali apa itu rata-rata dan apa itu median. Ya. Jangan lupa ditulis di buku catatan, karena catatan itu sangat penting dan berguna untuk kedepannya. Nah, ini ada soal bahwa pada suatu data terdapat 25 bilangan bulat positif. Jadi datanya ada 25 ya, dari 1 sampai 25. Bilangan terbesar pada data tersebut adalah 50. Berarti untuk yang urutan ke-25 adalah 50. Median dari data tersebut adalah 25. Nah, mediannya itu pada urutan yang keberapa? Ya. Kan saya sudah menjelaskan bahwa median adalah data yang ada di tengah-tengah setelah diurutkan. Rata-rata terbesar yang mungkin dari data tersebut adalah, nah di sini suruh mencari rata-rata yang terbesar, kemungkinan yang terbesar. Kalau soal yang kemarin adalah mencari rata-rata yang terkecil. Sekarang ini rata-rata yang terbesar. Ya. Jadi Bapak ulang sedikit bahwa rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data ya. Dibagi banyaknya data. Kalau median itu data yang di tengah, data yang di tengah setelah diurutkan ya, Nak, setelah diurutkan. Jadi kalau mencari median harus diurutkan dulu datanya ya. Oke, kali ini papan tulisan nggak muat, saya hapus ya, Nak. Tadi data yang kita punya dari U1 urutan ke-1 sampai ke 25 ya, Nak ya. Datanya ya, dari U1, U2, U3, karena ke 25 itu sangat banyak, maka saya kasih titik-titik aja. Gitu ya, saya kasih titik-titik. Lalu kalau ke 25, kalau datanya ada 25, nah, rentang datanya ada 25. Ya, maka di tengah-tengahnya ini dibagi dua, ya. Di sini sebelah data yang di atas ruas kanan itu ada 12 data. Yang di sebelah kiri ada 12 data. Yang di bawah, data bawah ada 12, data atas ada 12. Sehingga yang di tengah-tengahnya adalah data yang ke-13. Gitu ya, Nak ya. Data yang ke-13. Inilah yang disebut namanya median ya, Nak. Saya sudah jelaskan kemarin ya. Median. Inilah yang disebut namanya median, data yang di tengah-tengah. Sehingga ini terus ketemu data yang di tengah-tengahnya adalah U13 ya, Nak ya. U13. Sebelum U13 adalah U12 ya, Nak. Setelah U13 adalah U14. Jadi data urutan ke-1 berapa, kedua berapa, ketiga berapa, kita belum tahu ya, Nak ya. Belum tahu data urutannya. Nah, setelah itu terus sampai 25 ya, Nak, sampai 25. Jadi sampai 25 di sini adalah suku yang urutan yang ke-25. Sebelum 25 adalah urutan yang ke-24. Datanya seperti itu. Bahwa katanya mediannya, data mediannya itu adalah yang di tengah-tengah bernilai 25. Gitu ya. Terus data yang terbesarnya, berarti data yang terbesar di urutan 25, dia nilainya adalah 50.
gitu ya. Nah, seperti ini jadi bentuknya. Nah, kalau kita ingin mencari rata-rata kan jumlahkan semua data. Jumlahkan semua data. Jadi data dari U1 sampai U25 kita jumlahkan. Setelah itu dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu, nak, ya, banyaknya data itu udah berapa? Dari data 1 sampai data 25. Datanya kan ada 25. Kan gitu ya. Datanya ada 25. Yang jadi masalah ini data dari U1 ini sampai U25 ini belum lengkap. Kita nggak tahu dari data U1 sampai U12 berapa. Kita nggak tahu datanya, ya. Kita nggak tahu datanya berapa. Ya sudah, ada informasi terkait dengan bacaan bahwa mencari rata-rata yang terbesar. Kalau rata-rata yang terbesar ya berarti kita anggap saja pakai logika di sini. Kalaupun di sini nggak ada angkanya, kita menggunakan logika bahwa di soalnya disuruh mencari rata-rata terbesar. Karena rata-rata terbesar ya sudah pakai logika sedikit. Kita anggap dari U1 sampai U12 adalah angka 25. Kenapa saya anggap ini angka 25? Kan terbesar. Ya. Angka 25 nih. Terus sampai di sini 25 nih, sampai U12 25. Kenapa enggak 20? Kenapa saya anggap 25? Karena soalnya minta rata-rata terbesar. Pak, boleh nggak di sini 27, 28? Nggak bisa, karena kan titik tengahnya 25, nggak mungkin melebihi 25. Ya, pasti dia minimal itu adalah sama. Kalau 27, dia bukan data bawah dia. Ya, bukan data yang di bawah, pasti sudah di data yang atas. Sudah masuk ke data atas. Karena nggak mungkin 27 itu di bawahnya 25. Ya, karena kan mediannya kan ada 25, nggak mungkin 27, 28 itu di bawah 25, nggak mungkin. Karena mediannya 25, sedangkan mediannya itu 25 adalah sudah data yang diurutkan, sudah terurut. Ini kalau terurut 27 masuknya di sini, gitu ya, masuknya di sini. Oke, berarti di sini U1 sampai U12 25 ya. Berarti 25-nya sebanyak 12 kali. Maka 25 dikali 12 saja. Hasilnya berapa? 300 ya. Hasilnya adalah 300. Setelah 300, kita sudah ketemu datanya nih. Data U1 sampai U12 sudah ketemu. Data U13 sudah ketemu. Data U14 sampai 24. Berapa data itu? Kita anggap data ke berapa? Data ke 50 aja. Ya, kenapa? Kan rata-rata terbesar. Kalau 27, 28 boleh gak Pak di sini, Pak? Boleh. Ya, boleh. Cuma kan 27 masih kecil. Kita ngambil rata-rata terbesar. Berarti ngambil yang mana? Ya 50 saja. Angka 50 kan enggak rata-rata terbesar, itu 50. Dari 14 sampai berapa? Sampai 24 ya, sampai 24. 50-nya berapa kali tuh? 50-nya 11 kali. Kalau ini 12 kali. Dari U1 sampai U12 dia 12 kali. Kalau U14 sampai U24 dia 11 kali. Sehingga 550. Kenapa 11 kali? Kan nggak sampai 25 ya, tidak sampai 25. 12-nya di mana? 12-nya di 25, di urutan 25. Jadi ini dari sini sampai sini 11 tambah urutan 25 jadinya 12 juga. Gitu ya. Seperti itu. Sehingga kita cek, baru kita bisa menjumlahkan semua datanya. Data pertama. Yang pertama ya. Data pertama ya. 25 kali 12, yaitu dari data 1 sampai data 12, yaitu 300 ya nak. Ditambah data yang kedua yang ini ya, pas mediannya yaitu 25. Nah, data yang ketiga dari data ke-14 sampai data ke-24 yaitu 550. Data yang terakhirnya adalah data yang ini ya, yang suku ke-25 nya yaitu data ke-50 dibagi 25. Nah, berapa hasilnya kalau kita jumlahkan ini? Hasilnya adalah 925.
Ya udah, 925 dibagi 25 itu berapa? Kalau dibagi 25 hasilnya adalah berapa hasilnya? 37. Nah, ini jawabannya. Jadi rata-rata terbesarnya adalah 37. Begitu ya. Sekarang kita ke contoh soal berikutnya. Contoh kedua. Diketahui 5 bilangan positif yang sudah terurut, yaitu n plus 2, n plus 3, 2m-5, 2m-3, dan m plus 5. Rata-rata 5 bilangan tersebut sama dengan jangkauannya dan sama pula dengan mediannya. Nilai m plus n adalah, nah, di sini ada rata-rata yang sudah saya jelaskan, ada median yang sudah saya jelaskan, tapi ada yang baru di sini, yaitu jangkauan. Nah, saya akan menjelaskan tentang jangkauan ya. Jangkauan itu apa? Supaya kamu nanti paham ya, supaya kamu nanti paham, bisa mengerjakan soal ini. Karena kalau saya tidak terangkan jangkauan, nanti kamu akan bingung ya. Jangkauan itu misalkan begini. Jangkauan ya. Jangkauan itu ada rumus. Jangkauan sama dengan X max. Artinya data yang terbesar dikurangi dengan X min. Artinya data yang terkecil. Jadi data terbesar dikurangi data terkecil. Misalkan begini, ada data ya. Data berantakan begini. Sudah ada data. Kita urutkan dulu ya. Datanya harus diurutkan dulu. Jadi median harus diurutkan. Jangkauan harus diurutkan. Kita urutkan. Paling terkecil berapa? 5 ya. Saya tulis 5 berarti. 5. Terus 6. 6. Terus berapa lagi? 7 ya. 8. Oh, namanya ada 3 ini ya. Maaf ya. Namanya ada 3 ya. 1, 2, 3 ya. Itu namanya ada 3. Saya tambahin 1. Namanya ada 3. Terus 9. Ini 9. Terus 10. Ini 10. Nah, jangkauan itu adalah X max dikurang X min. Data yang terbesar data berapa? 10. Dikurang X min. Data yang terkecil mana? 5. Ya, 5. Sama dengan berapa jadinya? 5. Itulah yang dimaksud dengan jangkauan. Mengurangi data yang terbesar dengan data yang terkecil. Kalau median, cari tengah-tengahnya ya, median ya. Misalkan kita hitung dulu ini 1, nyari median nih, tengah-tengahnya 2. Nanti ketemu tengah-tengahnya 6, 8. Ya, sudah 3 angka, sudah diambil 3 data ke kiri, 3 data ke kanan. Ini data bawah, ini data atas. 6, 8, 4 ya. Data bawah, 4 data atas. 5 data bawah, 5 data atas. Nah, ini ketemu nih. Nah, ini yang namanya median, data yang di tengah-tengah. Kalau median gitu ya. Sudah saya jelaskan kemarin median itu. Oke. Kalau sudah begitu baru kita ke soalnya. Jadi paham ya. Jangkauan itu adalah mengurangi data terbesar dengan data terkecil. Kalau sudah begitu, sekarang kita ke soalnya ya, Naya. Saya hapus dulu ya soalnya ya. Saya hapus ya. Jadi data pertamanya berapa, Nak? Data pertamanya adalah n plus 2 ya. N plus 2. Koma, data pertama nih. Ini urutan yang pertama. Jadi U1-nya itu adalah n plus 2. Terus data yang kedua n plus 3 ya. N plus 3. Data yang ketiga itu 2m minus 5. Data yang keempat adalah 2m minus 3. 2m minus 3. Data yang kelima adalah m plus 5. Gitu ya. Bahwa katanya rata-ratanya sama dengan jangkauannya. Sama dengan jangkauannya. Sama dengan juga apanya? Mediannya. Mediannya. Ya sudah, berarti untuk mencari rata-ratanya jangkauannya yang apa? Tadi jangkauannya kan X max kurang X min. Ini sudah terurut kan datanya ya. Ya. Berarti U5
dikurang dengan U1. U5 itu berapa? M plus 5 dikurang dengan U1. N plus 2. Ingat, kalau dalam aljabar pengurangan maka harus dibatasi tanda kurung, yaitu N plus 2. Sama dengan apa katanya? Mediannya. Mediannya berapa? Mediannya yang U3. Ya, ini mediannya nih. Tengah-tengahnya ya kan? Membagi dua data ke bawah dan membagi dua data ke atas. Tengah-tengahnya ini 2M min 5. Nah, jadi modelnya seperti ini. Kalau modelnya seperti ini ya sudah, selesaikan dengan proses aljabar ya. Nah, itulah pentingnya aljabar. Karena semua matematika itu penyelesaian akhirnya harus menggunakan aljabar dan persamaan linear satu variabel. Itu pentingnya tuh. Saya hapus karena nggak muat teman tulis saya. Ya sudah. Dengan perkalian tanda dulu. Ini harus dibongkar. Ini kan dengan min ya. Perkalian tanda. Yang ini turunkan saja nih. M plus 5. Ya sudah. Ini tandanya negatif. N di sini tandanya positif. Negatif kalau dikali positif, maka hasilnya jadi negatif. Ingat ya aturan ini ya. Saya sudah jelaskan di aljabar ya. Ketika dia satu jenis, tuh, negatif kali negatif hasilnya positif. Kalau satu jenis, ini juga satu jenis sama-sama positif tuh. Karena sama-sama positif hasilnya positif. Ini perkalian tanda ini. Harus ingat ini. Kalau beda jenis, nah ini beda jenisnya. Negatif kalau dikali positif hasilnya negatif. Kalau beda jenis itu negatif hasilnya. Positif dikali negatif tuh hasilnya negatif tuh. Ya, lihat tuh. Kalau berbeda jenisnya maka hasilnya negatif. Kalau satu jenis sama-sama negatif, sama-sama positif, hasilnya adalah positif. Nah, ini perkalian tanda sangat penting ini untuk membongkar aljabar. Negatif kali positif, tandanya beda. Kalau berbeda tanda maka hasilnya negatif. Yang tandanya positif sekarang berubah jadi negatif. Sekarang yang ini lagi tanda lagi. Negatif kali positif, tandanya beda jadi negatif. Yang tadinya positif jadi negatif. Jadi negatif 2. Tuh. Gitu ya. Jadi yang tadi di dalamnya positif semua keluar menjadi negatif semua. Karena negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Udah sama dengan di sini. 2M minus 5. Pindahkan yang ruas kiri kan dalam persamaan linear satu variabel itu, bahwa ruas kiri itu adalah apa? Tempatnya huruf ruas kiri. Yang ruas kanan tempatnya angka. Ya, ingat itu. Pelajaran linear satu variabel bahwa ruas kiri batas tengahnya sama dengan ya. Ini batas tengahnya. Seperti kayak median aja, batas tengah. Di tengah-tengahnya adalah sama dengan, seperti median. Jadi median itu membagi huruf kayak gitu. Jadi sama dengan itu membagi huruf, sama dengan membagi angka. Artinya sama dengan untuk membagi huruf dan angka. Ya sudah, berarti kumpulkan semua huruf yang ada di sebelah kiri. Kirinya sama dengan di ruas kiri ya. Nah, M ini kan huruf, sudah benar. M ini huruf. Plus 5, dia huruf bukan angka. Karena angka dia harus pindah tempat. Min N, huruf bukan huruf. Kalau huruf berarti dia turunkan. Sudah benar kan tempat huruf. Minus 2, huruf apa bukan? Angka. Karena dia angka maka harus pindah tempat. Karena dia angka maka dia harus pindah tempat. Harus di tempatnya angka. Jadi nggak boleh digabung huruf-huruf angka-angka. Saya menulis yang benar-benar dulu ya. 2M. 2M apa? Huruf. Ya, ini M ini bukan berarti dia 2 di sini bukan berarti angka ya. Bukan. M-nya itu ada 2. Jadi M tambah M. Jadi 2M ini artinya huruf. Nah, dia ada di tempat angka, nggak boleh harus pindah tempat ya. Harus pindah tempat. Gitu. Negatif 5 adalah apa? Angka. Sudah benar di tempat angka. Gitu ya. Sehingga tadi yang pindah pertama apa? Ini. Positif 5. Ya, angka di tempat huruf. Nggak boleh harus pindah tempat. Harus ke ruas kanan. Tadinya positif, maka jadi negatif. Gitu ya. Terus minus 2. Pindah kan? Karena dia angka, nggak boleh di tempat huruf. Harus pindah ke tempat angka. Tadinya minus, maka jadi positif. Gitu ya. Nah, ini 2M. Pindah. Kan ini tempatnya angka. 2M itu adalah huruf. Nggak boleh di tempat angka. Dia harus pindah ke tempat huruf. Tadinya positif, maka jadi negatif.
Ya sudah. Kalau sudah kumpul, cari suku sejenis ya, nah ya. M dikurang N kan nggak bisa. Nggak boleh, karena bukan suku sejenis. Yang suku sejenis kan yang ini. Ya, ini bukan nggak ada angkanya nih, ini ada angkanya nih, angka 1. Gitu ya. Oke, karena sini suku sejenisnya yang M sama-sama M, berarti satunya positif, duanya negatif. 1 minus 2, positif sama negatif kan berbeda. Kalau berbeda maka dikurangin. Ya, kalau berbeda tuh, kurangin. 2 dikurang 1, hasilnya berapa? 1. Banyakan mana? Positifnya apa negatifnya? Ternyata banyakan negatifnya. Itu negatif M. Ya, ini kalau nggak ada yang sama dengan N, kalau nggak ada yang sama dengan N, ya udah turunin aja. Ini kan minus N ya, turunin karena nggak ada yang sama. Yang sama cuman M-nya doang. Jadi yang bisa dioperasikan M-nya saja. 1 minus 2 adalah minus 1. Minus 1 M min N. Gitu ya. Biasanya angka 1 dalam aljabar itu tidak ditulis dalam aljabar. Ya, biasa tidak ditulis. Di depan huruf biasanya angka 1 itu tidak ditulis. Tapi nggak apa-apa, ini saya tulis saja. Udah, ini negatif 5, negatif 5. Karena sama-sama negatif, ya, maka diapakan? Dijumlahkan. 5 tambah 5, 10. Ya, 10. Dia minus 10, minus 10. Tambah 2 ya. Karena sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif maka dijumlahkan tuh, dijumlahkan. 5 tambah 5 10. Hasilnya tetap negatif. Ya, hasilnya tetap negatif. Keadaannya tetap negatif. Ya sudah, lagi nih. Ini tetap turunkan lagi ya. Negatif 10 sama positif 2 berbeda tandanya. Kalau berbeda tandanya maka kurangi. 10 kurang 2, 8 ya. 8. Banyakan mana, negatifnya apa positifnya? Banyakan negatifnya, berarti ini hasilnya negatif. Sudah. Kan soalnya pertanyaannya adalah M plus N ya. M plus N kan? Berapa M plus N kan? Soalnya kan begitu kan? M plus N. Nah, ini kan masih min M min N ya. Sudah, kalikan tanda aja. Kalikan tanda. Kalikan tanda supaya jadi positif. Ini kan positif. Ya. Patokannya depannya. Ininya positif kan? M-nya. Berarti ini harus dibikin positif. Supaya dibikin positif, maka min harus dikali dengan min. Karena kan min dikali min tuh. Min dikali min karena sejenis, hasilnya positif. Jadi positif ya. Jadi tanda kali tanda, min kali min, jadinya positif. Positif tuh, positif. Positif 1 M ya, positif. Min kali min jadi apa? Jadi positif. Positif N. Min kali min jadi apa? Jadi positif 8. Nah, M plus N tuh sama tuh, M plus N. Kalau kamu pengen nggak tulis depan ini, biasanya angka positif dan angka 1 di depan huruf itu tidak ditulis. Jadi bisa juga ini ditulisnya seperti ini. Jadi M, jadi ini dihapus gitu ya. Plus 1-nya nggak ditulis. Sama juga seperti ini. Jadi M plus N. Kalau positif sama 1-nya biasanya nggak ditulis dalam aljabar kalau di bagian depan. Jadi M plus N sama dengan 8. Tuh. Gitu ya, Naya. Nah, sekarang kita ke contoh soal terakhir. Contoh terakhir soal nomor 3. Ada sebuah dadu berisi 6 dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu pernah sering lihat dadu ya? Dadu itu kan bentuknya kubus ya. Dari ada wajah-wajahnya dalam dadu itu ya. Yaitu ada mukanya ya. Ada permukaannya ya. Itu muka 1, muka 2, muka 3, muka 4, muka 5 dan muka 6. Dan suka digelindingin ya. Biasanya itu ada permainan pada apa? Monopoli ya. Ada di permainan anak-anak itu dadu ya. Dadu. Dilempar sebanyak N kali. Kan dikocok dilempar gitu ya. Kalau dadu main dadu kan gitu. Kalau kecil tuh dikocok baru dilempar. Dan N-nya artinya lemparannya itu lebih besar daripada 0. Lemparannya lebih besar daripada 0. Jika rata-rata mata dadu yang keluar adalah setengah N, jadi rata-rata mata dadu yang keluar adalah setengah N, maka median dari seluruh yang mungkin adalah, jadi mediannya di sini ya, kata kuncinya mediannya. Ya sudah, ada kata kunci median, ada kata rata-rata. Rata-ratanya adalah setengah N rata-ratanya.
Rata-ratanya adalah setengah N. Sudah, berarti kan rata-rata itu kan seperti biasa ya. Rata-rata itu adalah kan jumlah data ya. Jumlah data dibagi banyaknya data ya, gitu. Sedangkan kalau median apa? Median itu apa? Data yang di tengah ya. Data yang di tengah, data yang di tengah setelah diurutkan, median itu. Nah, jadi kalau median itu nyarinya harus diurutkan dulu datanya, mulai dari yang kecil, dari U1 sampai seterusnya, tidak terbatas ya. Jadi dari U1, yang kecil dari U1. Nah, kita mau mencari mediannya. Nah, mediannya kita belum tahu bagaimana nih mediannya nih. Nah, ada informasi di sini. Jika rata-rata mata dadu yang keluar adalah setengah N. Nah, oke. Berarti kita bisa selesaikan ini, mengerjakan ini dengan rata-ratanya. Ingat, baru median itu adalah dari urutan ke 1. Urutan ke 1. Gitu ya. Sampai U seterusnya. Udah, kita cari dulu dengan rata-ratanya. Rata-ratanya. Saya hapus dulu ya, Nak. Karena kan nggak muat ya. Siap. Rata-ratanya tadi berapa, Nak? Rata-ratanya adalah setengah N ya, Nak ya. Rata-ratanya adalah setengah N. Ya, rata-rata tingginya. Rata-rata itu jumlah data dibagi banyaknya data. Tadi kan dadu bilangnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dadu ya. Karena dia pengen ke median itu kan dimulai dari yang kecil ya. Berarti kita ambil data 1. Nah, rata-ratanya tadi berapa? Rata-ratanya adalah setengah N ya, setengah N. Jumlah datanya ngambil yang 1. Dan itu wajahnya ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6. Wajahnya ada 6 ya. Dari 1 sampai 6. Wajah ada 6. Berarti satunya 6 kali. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa saya ngambil 1? Karena kan median itu harus mulai dari yang paling terkecil ya, dibagi banyaknya data. Banyaknya data itu ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6 banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya data 6. Sehingga hasilnya 6/6. 6/6 itu sama juga 1. Maka setengah N sama dengan 1. Nah, ini kali silang ya, Nak, ke bawah ya. Berarti N ini yang ini dikali ya, 1 kali N. Tuh. Jadi sehingga 1 kali N sama dengan 2 kali 1. Saya hapus karena nggak muat ya. Satu kali N. Positif kali positif, tandanya dulu dikalikan, hasilnya positif. Baru angkanya, ini ada angka 1 nih, bukan yang ada angka. 1 kali 1 adalah 1. Hurufnya N tidak ada yang sama, maka N. 2 kali 1 adalah 2. Biasanya di depan huruf positif dan angka 1 tidak ditulis. Di depan huruf biasanya angka tanda positif dan angka 1 tidak ditulis. Jadi N-nya sama dengan 2. Tuh ya. Jadi dimulai urutan terkecilnya dari urutan kedua. Ya. Dimulai dari urutan kedua. Oke. Sekarang kita ngambil data yang terbesar ya. Kita ngambil data yang terbesar. Sama seperti ini lagi. Rata-ratanya berapa? Setengah N ya. Sini rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data gitu ya. Rata-ratanya berapa tadi? Setengah N ya. Setengah N. Jumlah datanya tadi kan kita sudah ngambil data terkecil ya. Median kan gitu, dimulai dari data yang terkecil ya, dari urutan pertama berakhir di urutan yang besar. Urutan yang besar angka berapa? Angka 6. Ambil angka 6. Karena kan batasnya sampai 6 di sini katanya. Banyak ngambil angka 6. Sehingga ini kali lagi sama seperti tadi. Ini kali. Maka 1 kali N sama dengan 2 kali 6. Saya hapus ya. 2 kali 6. Sama. Ini positif kali positif ya. Ini ada angka 1, 1 kali 1, 1.
Jadi 1N sama dengan 2 kali 6 berapa? 12. Di depan huruf positif sama angka 1 tidak ditulis, berarti N-nya sama dengan 12. Berarti datanya kalau diurutkan, kita urutkan ya, dari 2 sampai 12 datanya. Urutkan ya, berarti datanya nanti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Datanya ya. Ya sudah, cari tengah-tengahnya. Batas bawah 1, batas atas 1, batas bawah lagi, batas atas. Saya ambil satu-satu, nanti ketemu tengah-tengahnya. Batas bawah 1 lagi, batas atas 1, batas bawah 1, batas atas 1, batas bawah 1, batas atas 1. Nah, ini tengah-tengahnya. Nah, nanti jawabannya adalah 7. Jadi mediannya adalah 7 mediannya. Gitu ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.